Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam jumpa kembali dengan saya dari Persa Channel dalam renungan persiapan untuk kebaktian Minggu besok tanggal 19 November tahun 2025 dan bahan bacaan yang disiapkan oleh Majelis Sinode Gemit dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 yang akan dikhotbahkan dalam sebuah tema melayari badai kehidupan, bertahan, pulih, dan hidup dengan baik. Dalam mengawali renungan saya untuk persiapan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang dari teks bacaan kita ini, Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 yang kita baca ini merupakan nyanyian pujian bangsa Israel yang dinyanyikan oleh Musa dan Miriam setelah mereka melewati Laut Teberau dan setelah mereka menyaksikan kuasa Allah yang luar biasa menghancurkan Firaun dan pasukan-pasukannya yang sementara mengejar mereka. Nyanyian dan tarian yang disampaikan oleh Musa dan Miriam ini bukanlah nyanyian dan tarian yang biasa-biasa saja, melainkan merupakan nyanyian dan tarian kemenangan dalam merayakan pertolongan Tuhan yang luar biasa setelah mereka melewati badai. Karena itu mereka bersukacita atas pertolongan Tuhan. Mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Karena dalam situasi sebelumnya, bangsa Israel ini sementara berada di depan Laut Tiberau, dan pasukan Firaun ada di belakang mereka, sehingga mereka dalam keadaan yang terjepit. Maju kena, mundur kena. Maju ke depan mati, mundur ke belakang pun juga mati. Karena ada Firaun dan pasukan-pasukannya yang siap untuk membunuh mereka. Secara pengamatan kita manusia, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada harapan lagi. Bahkan ini mungkin merupakan akhir dari perjalanan Musa bersama dengan orang-orang Israel. Tetapi sungguh luar biasa bahwa ketika mereka merasakan tidak ada jalan, justru Tuhan membuka jalan di tempat yang tidak mungkin. Laut terbelah menjadi dua bagian, dan bangsa Israel berjalan di jalan yang kering. Kita menyaksikan bagaimana kuasa Allah yang begitu luar biasa. Sehingga dari teks ini, kita akan sama-sama belajar bahwa Tuhan ingin agar kita memahami bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel, supaya kita pun dapat belajar tentang bagaimana menghadapi badai-badai dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang bijaksana. Karena itu marilah kita lihat perlahan-lahan apa makna ayat-ayat dalam teks kita ini. Yang pertama kita lihat ayat 19, Tuhan menenggelamkan musuh ke laut. Ketika Firaun mengejar Musa dan orang-orang Israel,
Firaun membawa seluruh kekuatan militer Mesir untuk mengejar mereka. Kuda sebagai simbol kecepatan dan kekuatan. Kereta adalah senjata perang yang paling modern saat itu. Dan pengendara merupakan pasukan-pasukan pilihan Firaun. Berarti mereka memang pasukan yang terbaik. Semua dikerahkan untuk mengejar orang-orang Israel. Artinya bahwa musuh yang mengejar mereka bukanlah kaleng-kaleng. Bukan musuh yang biasa-biasa saja. Tetapi kekuatan terbesar di dunia saat itu dan secara pengamatan manusia, Israel tidak mungkin dapat menyelamatkan diri. Tidak mungkin menang jikalau mereka saling berhadapan. Ini menarik kalau kita kaitkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap kita pasti dikejar dengan musuh. Musuh dalam pengertian di sini adalah masalah-masalah kita masing-masing. Terkadang masalah yang kita hadapi itu mustahil atau sulit untuk kita menangkan. Ada yang dikejar utang oleh koperasi, oleh bank. Ada yang dikejar oleh kesalahan-kesalahan di masa lalu yang selalu menghantui. Ada yang dikejar oleh cowok atau cewek yang suka dengan dirinya sehingga dia sulit sekali untuk melepaskan diri. Masalah-masalah itu diibaratkan seperti pengalaman bangsa Israel. Walaupun mereka sudah masuk ke laut, sudah menyeberang, tapi pasukan Mesir masih mengikuti mereka. Mereka ke dalam jalan yang Tuhan buka untuk orang-orang Israel, tetapi jalan yang dibuka oleh Tuhan itu menjadi jalan kematian bagi Firaun dan pasukannya. Artinya apa, saudara-saudara? Terkadang kita sementara dikejar oleh berbagai pergumulan, kita merasakan kok Tuhan itu seolah-olah membiarkan pergumulan-pergumulan itu masuk sampai dekat kepada kita. Hal ini terjadi bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi Tuhan mau supaya dalam berbagai pergumulan itu kita belajar untuk bersandar kepadanya. Bukannya Tuhan tidak peduli, tetapi lewat pergumulan-pergumulan yang semakin mengejar, mendekati kita, Tuhan mau supaya kita dapat bertahan. Untuk bisa melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja dengan luar biasa untuk menyelamatkan kita. Kita menyaksikan bahwa Tuhan tidak saja hanya membuka jalan bagi orang Israel, tetapi juga Tuhan menghentikan orang Mesir yang sementara mengejar mereka. Artinya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Tuhan membuat air laut terbalik menutupi mereka. Pada saat seluruh pasukan Mesir berada di tengah-tengah laut, Tuhan membuat air laut kembali seperti semula dan menenggelamkan seluruh kekuatan Firaun. Jadi bukan Musa atau angin atau kebetulan air laut itu kembali kepada keadaan semulanya, tetapi semuanya karena Tuhan. Artinya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Jika Tuhan mau menolong, Tuhan akan menolong sampai pada tahap menghabiskan sumber masalah kita, agar tidak mengganggu kita lagi. Tuhan tolong sampai benar-benar tuntas, itulah cara kerja dari Tuhan.
Tuhan tidak tinggalkan pekerjaannya di Laut Teberau. Tuhan bukan hanya buka jalan, tapi juga tutup kembali jalan itu sampai Firaun dan pasukannya habis, dan Israel benar-benar aman. Dari sini kita belajar sama-sama bahwa terkadang dalam hidup kita berbeda. Ketika orang datang minta tolong, kita bantu sedikit lalu kita tinggalkan. Dipung sisa nanti baru lu atur. Atau ketika kita bekerja di ladang, di kantor, tidak pernah selesai dengan pekerjaan kita. Karena selalu menunda pekerjaan. Pekerjaannya sebenarnya bisa diselesaikan hari ini, tapi kita main tunda nanti besok. Sebentar saja baru kita kasih selesai. Padahal besok datang dengan pekerjaan baru. Akhirnya pekerjaan menumpuk, beban tambah berat, pikiran kacau dan hati kita tertekan. Ini bukan hanya soal pekerjaan rumah saja atau tugas kantor saja yang seringkali kita tunda. Tapi juga di dalam pelayanan sering kali terjadi. Besok baru ibadah sah, soalnya ini hari beta lagi sibuk. Tuhan suka kasih kita kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu, tapi kita tunda. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyelesaikan apa yang sudah Ia mulai. Kita lihat dalam kisah penciptaan, Tuhan tidak berhenti di tengah jalan. Atau dalam menolong bangsa Israel tadi, Tuhan tidak meninggalkan mereka saat mereka masih ada di tengah Laut Teberau. Tuhan selesaikan sampai musuh habis dan orang Israel itu mendapatkan keamanan. Oleh karena itu, ketika kita mengaku sebagai umat pilihan Allah dan hidup kita dipimpin oleh Allah, maka karakter Tuhan tadi juga harus terlihat di dalam diri kita. Kalau kita berani untuk memulai sesuatu, maka kita pun juga harus berani untuk menyelesaikannya. Jikalau kita berani untuk membangun jemaat Pelangi Kasih Sulamu, maka kita pun juga harus berani untuk menyelesaikannya dengan membangun iman dan juga membangun fisik. Kita jangan hanya bersemangat di awal, lalu ketika tantangan datang kita bubar. Tercerai-berai karena ada perbedaan pendapat. Karena ada kesulitan keuangan atau kurang dukungan, kita mundur satu persatu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pekerjaan Tuhan bukan tentang siapa yang tercepat untuk memulai, tetapi tentang siapa yang tetap setia sampai akhir. Dari 164 kepala keluarga ini, siapa yang setia sampai akhir? Allah tidak hanya melihat di awal, tapi Allah terus pantau kita sampai dengan akhir. Karena Tuhan saja menyelesaikan apa yang sudah Ia mulai. Membebaskan bangsa Israel, membuka Laut Teberau dan menutupnya kembali sampai musuh tidak berdaya. Maka kita sebagai umat Allah harus belajar untuk memiliki roh yang sama. Kalau kita sudah mulai, mari kita sama-sama selesaikan. Kalau kita sudah mulai membangun persekutuan jemaat Pelangi Kasih, maka selesaikanlah dengan menjaga kesatuan hati. Kalau kita sudah mulai menata pelayanan, maka selesaikan dengan setia. Kita sudah mulai menata pelayanan, maka selesaikanlah dengan setia. Tidak tunda-tunda pelayanan, atau mau melayani kalau kita merasa nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, justru iman persekutuan jemaat kita itu akan diuji
dengan berbagai macam gejolak. Dan siapa yang bertahan di dalam pelayanan, maka dia akan menikmati anugerah keselamatan Allah. Jadi kalau kita sudah mulai menabur kasih, maka marilah kita sama-sama selesaikan sampai jemaat Pelangi Kasih 164 kepala keluarga ini benar-benar menikmati buah-buah pelayanan itu. Sebab yang membuat pekerjaan Tuhan menjadi kesaksian itu bukan hanya permulaan yang baik, tetapi juga penyelesaian yang setia. Yang kedua,